Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Hardianingsi dengan nomor NIM 2103 211000109. Saya dari kelas Agri Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan terkait program penyuluhan pertanian komoditas padi di Kabupaten Mojokerto, dengan topik pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gambaran umum Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, potensi padi di Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga, permasalahan usaha tani padi di Kabupaten Mojokerto. Yang keempat, tujuan penyuluhan petani padi di Kabupaten Mojokerto. Serta yang kelima yaitu rencana kegiatan penyuluhan padi di Kabupaten Mojokerto. Kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum Kabupaten Mojokerto. Adapun kondisi fisik alam, luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah 969.360 km kubik atau sekitar 2,9% dari luas Provinsi Jawa Timur yang seluruhnya berupa daratan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa, 5 kelurahan, 2.208 RW, dan 6.975 RT. Kecamatan Pacet dan Kemlagi merupakan jumlah desa terbanyak, yaitu 20 desa. Kondisi demografis, jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 93.874 kepala keluarga. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian di kabupaten tersebut berdasarkan sensus pertanian 2013 mencapai 5%. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Adapun topografi dan iklim, sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanah lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 19 derajat. Pada umumnya, tingkat ketinggian wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu potensi padi di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto juga salah satu sentra produksi padi yang memiliki potensi lumayan tinggi, khususnya untuk pengembangan padi di sawah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut yaitu petani. Hasil dari pertanian itu sendiri biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan, dan ada pula yang dijual untuk penambah atau meningkatkan pendapatan bagi petani itu sendiri. Pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode kerangka sampel area atau KSA pada tahun 2018 merupakan upaya kerjasama antara Badan Pusat Statistik atau BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian dan konvensional yang menjadi lebih objektif dan modern. Di Kabupaten Mojokerto, seluruh target sampel segmen berhasil diamati selama tahun 2018, yaitu sebanyak 1.248 segmen. Estimasi luas panen hasil pengamatan KSA 2018 dari Januari hingga September 2018 sebesar 48.430 hektar. Dengan perhitungan potensi panen sampai dengan Desember 2018, maka luas panen padi di Kabupaten Mojokerto tahun 2018 perkiraan sebesar 52.090 hektar. Sementara itu, estimasi produksi padi di Kabupaten dan di Indonesia dari Januari hingga September 2018 sebesar 289.264 ton gabah kering giling atau GKG. Apabila mempertimbangkan potensi produksi padi pada bulan Oktober hingga Desember 2018, maka perkiraan total produksi padi 2018 adalah sekitar 309.535 ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi beras pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 177.830 ton beras. Kita masuk di pembahasan yang selanjutnya, yaitu permasalahan usaha tani padi di Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, masalah perilaku dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.
Terdapat masalah perilaku dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana berikut. Rendahnya kesadaran petani dalam berkelompok dan bekerja sama dalam usaha. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam beragibisnis. Yang ketiga, rendahnya kinerja penyuluhan pertanian. Rendahnya respon dan kemauan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi budidaya dan teknologi pasca panen tanaman padi. Kelembagaan tani masih lemah dan belum menerapkan prinsip-prinsip agribisnis. Terbatasnya kemampuan model petani untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier yang rusak. Masih rendahnya pemahaman petugas pelaku utama dan juga pelaku usaha dalam menangani pasca panen tanaman pangan. Masih kurangnya awan sikap dan keterampilan petugas pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk pertanian khususnya tanaman pangan padi. Keterbatasan pengetahuan kemauan pelaku utama pelaku usaha dalam mengakses sumber modal. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah non-perilaku. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, kesuburan lahan pertanian semakin menurun karena eksploitasi secara berterus-terusan. Belum optimalnya produksi dan produktivitas padi sebagai tanaman unggulan strategis. Belum optimalnya pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan oleh petugas Al-Sintan yang diterima petani kurang sesuai dengan kondisi lokasi. Masih banyaknya dampak negatif gangguan OPT dan dampak perubahan iklim. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penyuluhan petani padi di Kabupaten Mojokerto. Adapun tujuan umumnya yaitu menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penyuluhan. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum Musrenbang tahun berikutnya. Sebagai acuan para penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada. Adapun juga tujuan khususnya, yaitu meningkatkan tingkat kesuburan lahar pertanian sehingga dapat memaksimalkan tingkat produksi tanaman, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dunia tanaman unggul yaitu padi. Petani petugas pertanian dapat menerapkan pengendalian OPT sesuai konsep pengendalian hama terpadu dan ramah lingkungan. Kelompok tani diharapkan bisa jadi penangkar benih untuk mencukupi kebutuhan kelompok di sekitarnya. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen, mengurangi kegagalan panen, serta meningkatkan kualitas mutu hasil usaha tani dan memberikan nilai tambah bagi petani. Lalu mewujudkan petani yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar. Selanjutnya yaitu tujuan penyuluhan, meningkatkan kemampuan kelembagaan pertanian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta profesionalisme penyuluhan pertanian. Berkembangnya kelembagaan petani secara mandiri dan berwawasan agribisnis, terwujudnya Dukun Al-Sintan dalam proses mengurangi kehilangan hasil serta meningkat nilai tambah. Meningkatkan pemilikan modal petani atau dapat memanfaatkan kredit yang disubsidi pemerintah. Adapun sarana dan prasarana pertanian yaitu memiliki tujuan terwujudnya dukungan Al-Sintan dalam proses mengurangi kehilangan hasil serta meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terhadap program asuransi komoditas pertanian, meningkatkan pengetahuan tentang kesuburan tanah agar petani mau dan mampu mengaplikasikan pupuk organik di lahannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengolahan jaringan irigasi tersier yang diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air. Kita masuk di pembahasan yang terakhir yaitu rencana kegiatan penyuluhan pertanian padi di Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada masyarakat terutama kepada para petani padi untuk dapat memanfaatkan komoditas padi menjadi produk diversifikasi yang bernilai jual tinggi. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para petani jagung mengenai teknik usaha tani yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok tani
untuk melakukan bimbingan mengenai penanganan padi untuk dapat meningkatkan mutu serta mengoptimalkan kelembagaan pertanian. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.